Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Semoga dalam keadaan sehat. Uh, ini banyak yang belum masuk dan banyak kayaknya yang belum buka LMS. Kayak tadi ada di grup menanyakan dia kok nggak bisa kebuka. Kenapa nggak bisa kebuka? Karena dia belum buka-buka LMS-nya. Harusnya dibuka-buka setiap buka LMS. Kalau udah selesai buka yang misalkan modul 1, otomatis modul lainnya juga kebuka. Membuka kalau dia nggak ngeklik, dia modul yang lainnya juga nggak bakalan kebuka. Nah kakak-kakak semua tolong dibuka. Apalagi hari ini udah ini nih, langsung ada tugas yang buat upload di LMS. Oke. Nah sekarang saya share link dulu. Udah ada ya? Biasa pertama kita mulai, kita bikin kesepakatan bersama dulu ya. Yang pertama, menyalakan kamera tetap itu kondisional. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak mungkin ditinggalkan, boleh dimatikan. Nah, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, like, raise hand sebelum bertanya, membuat teknis sewajarnya. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan. Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuannya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Yang keduanya, mengimplementasikan menulis refleksi dengan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak semuanya udah baca belum yang tentang mengulas kembali ini modul Firework yang refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya? Itu kan di modul ada, terus ada menghasilkan 3 refleksi. Udah dibaca belum modul-modulnya yang refleksi? Belum. Kalau nanti harus dibuka-buka, soalnya kalau nggak dibuka-buka ke bawahnya, tugas ke bawahnya nanti ketinggalan. Nih, review. Bentar ya, saya hentikan dulu. Bentar. Muncul belum? Betul ya. Di Firework Borton itu ada why, so what, no what. Nah, pada tahap what, ini ada apa, terus apa, sekarang apa. Kalau di Firework Borton. Pada tahap what,
Peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasikan respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan pada yang mereka lakukan. Sedangkan pada tahap perawat, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Peserta didik melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis. Pada tahap NOWAT, peserta didik akan dibantu guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Nah, fokus pada Powerwalk ini, peserta didik di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini, Borton mengambil sudut pandang guru pada Powerwalk-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Powerwalk ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi yang dilakukan. Powerwalk Gibb adalah tokoh pendidikan yang dengan bukannya yang Powerwalk Gibb. Nah, deskripsinya. Yang pertama kan ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, rencana tindak lanjut. Nah, deskripsinya itu apa? Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau perasaan, apa perasaan yang ada? Evaluasi, apa yang baik atau buruk terjadi, dan analisisnya menganalisis apa yang didapat dari pengamatan. Kalau konklusi, apalagi yang bisa dilakukan. Nah, terakhir rencana tindak lanjut. Apa nih rencana tindak lanjutnya? Powerwalk Gibb deskripsinya yang pertama itu ada deskripsi. Siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Karena Gibb percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan Powerwalk Borton. Yang tadi itu yang pertama, yang what, so what, no what itu Powerwalk Borton. Kalau ini Powerwalk Gibb, jadi setiap Powerwalk itu beda, ada apa namanya? Beda-beda cara ininya. Cara nanti merefleksikannya. Nah, kalau menurut Powerwalk Gibb, yang pertama itu ada deskripsi. Terus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Apa koneknya? Bapak Ibu, kakak semuanya, mohon maaf, barusan saya kayaknya terlempar jaringannya, agak-agak jelek di sini, banyak yang pakai kalau di sekolah. Saya lanjut lagi ya. Oke, gimana ya?
Oke sini. Naruh. Azan pas Indah jalan ke pom bensin pulang azan ya kan. Satu. Kita bangga-bangga begini. Tadi kadangnya mana namanya? Dengan Nah, tadi kita pas saya kelemparnya di Forward tentang deskripsi. Nah, siklus ini dimulai dengan pengalaman yang konkret karena Gibb percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan Firewalk Burton pada tahap Watt, Gibb menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahapan deskriptif ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Yang keduanya perasaan. Masih pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahapan siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahapan ini hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Masih cukup. Nah, yang ketiga evaluasi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk, jadi usaha perlu dilakukan untuk memelihara hal baik. Apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Nah, selanjutnya ada analisis. Ini adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan Firewalk Burton SWOT. Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahapan ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misal pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami atau mendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Terlepas dari bagaimana itu dapat ditafsirkan, pada tahapan ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dalam pengalaman tersebut. Nah, kesimpulannya setelah menganalisis situasinya, tahapan kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT pada Firewalk Burton. Ada tingkat cara membuat kesimpulan. Yang pertama, dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkat individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasi dengan baik. Nah, yang terakhir rencana tindak lanjut. Tahap ke-6 dan terakhir setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjut.
Tahapan ini hampir sama dengan tahapan NOWAT dalam Firefox browser. Dan kembali ke Kenapa ini? Hah? Udah habis makan. ini tugas-tugas Bapak ada pertama itu babak pertama itu kita silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas serta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nah, kebetulan tadi malam saya udah tulis nama di slide-nya masing-masing. Jadi kakak tinggal mencari aja nama saya ada di mana. Tinggal nulis di kolom nama-namanya aja. Jadi tidak usah membuat nama sendiri. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Nah, ya. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi per workgip. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Jadi kita misalkan Kakak Imam membaca tulisan yang di bawahnya, ada tulisan Kakak Iman misalkan. Nah, sama Kakak Imam itu dibaca dan yang lainnya ada umpan balik. Nah, selanjutnya bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Nah, babak pertama itu masuklah ke dalam Google Slide, silakan masuk. Ya, saya ini dulu ya. Silakan kakak lihat di kolom chat. Saya udah share link. Tinggal diklik. Nah, babak pertama itu pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Yang selanjutnya, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Dituliskan udah pada kebuka kan kakak linknya. Di situ dipilih aja, ada nama-namanya. Berslide itu beda-beda nama semuanya. Nama saya kayaknya nggak ada deh, Pak. Apa? Nama saya nggak ada itu yang di chat.
Kan ada kelompok-kelompoknya, ada nama-namanya. Nama saya kayaknya nggak ada gitu. Itu udah yang coba ada yang bisa ini enggak? Itu mah Muhammad Kurniawan. Muhammad Kurniawan Wahid. oh iya ya. Lewat berarti Pak, maaf ya, saya izin sambil tiket di sekolah, jadi ada dimatiin. ya. Saya izin Bisa mengetikkan ya. sambil ngajar Pak Redi. Karena kita nggak ada pertemuan lagi ya. Di slide terakhir Saya minta coba Pak Kurniawan ada nggak? Oke, saya cek dulu Pak. Kalau misalkan nggak ada, di refresh kembali. Ada di slide terakhir. Ditulis ya, apa kecenderungan nilai orientasi saya. Yang pertama, itu kalau babak 1 berarti ditulisnya di nomor 1. Jangan ke babak 2 atau ke babak 3. Jadi kakak-kakak semua nulisnya hanya di babak 1. Waktunya 5 menit aja ya. 5 menit, sudah itu kita Ada contoh nggak Kak nilai orientasi itu? Misalnya apa gitu kan? Nah. Apa? Ada contohnya itu di link. Saudara-saudara apa? Saudara, wah, ada. Gue nggak tahu rekening gue dipantau, coba 14 hari duit nyangkut. Ini jadi ada apaan? Ada yang ya kan sekarang bang begitu, jadi terindikasi industri ya. Iya, ya sih kalau mengenal itu. Nah, sekarang yang masuk ke gua nih, karena ada 20 orang kan, cuma 2 juta.
udah sistem udah baca. Hah? Ya kecuali nominalnya beda ya, karena ya ada 1.300, itu 600. Nah ini dagang nih, ya kan? Kalau sama nominalnya misalnya kita coba teman-teman kesempatan. Ya udah, total misalnya 10 juta. Total 10 juta. Belum bisa kira-kira apa bukan 10 juta. Ini masih ada gitu. Paling menaik satu malam minus tapi nggak kuat kan. Ada bang ya? Matra itu bisa dibeli kapan aja sih? dalam bikin belum. Bikin akun. Akunnya matra itu terus dan program kopian gambarnya. Iya gambarnya itu emang. Itu kalau mau ditempel di mana aja bisa. Kalau itu babak satu apa ini Ya, sudah ada jangka waktunya kan? Bingung nih materai ya? Lah materai tapi materai yang tantangannya tadi apa materai? Enggak ada. Saya tahu materai. Kalau aku buat satu dua jadi takut takut. Dikasih air semua mungkin kompak. Nggak bisa, ini Pak, bapaknya kalau tolong Pak, ini dari keluarga ada yang pulang, ada yang bawah. Asal beda kan? Lucunya dan gue ini gua mengatur tidak ada uang tentang uang ada padahal waktu itu harus bisa deh ya masih bisa takut ya dia bisa takut orang sudah jawaban kan itu ya maksudnya lebih sekarang gua nggak ada makna. Assalamualaikum Pak Redi. Ya, Waalaikumsalam. Iya Pak, ini izin saya kurang menyimak ya karena saya lagi ada ngajar juga kan. Ini saya lagi ngerjain apa ya? Bentar dulu, agak berisik ya di sininya. Ini Ya di mute aja Pak. Teman-teman yang masih berisik itu, teman-temannya di mute aja Pak. Kan dari admin bisa di mute. Ya. Siap. Saya ikut instruksi ya Pak. Nah, jadi kakak-kakak semua itu mengisi per babak. Babak pertama itu tentang apa kecenderungan nilai orientasi saya. Terus yang keduanya, kata pemantiknya apa yang membuat saya menuliskan nilai itu. Ya, dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai itu. Nilai orientasi itu kalau enggak sikap kalau nggak salah nilai orientasi itu nilai keyakinan atau sikap. Dengan caranya itu merefleksikan diri. Apa sih?
Ada error lagi. Ini enggak dapat agak dipahami enggak yang ini? Apa kecenderungan nilai orientasi saya yang ada di diri kita itu apa? Kecenderungannya itu kayak sikap kita itu gimana gitu. Terus mengapa menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut dalam pembelajaran misalkan kayak gitu. Kalau untuk contohnya Kak, misalnya contohnya apa, kemudian gimana gitu loh maksudnya. Bentar. Kita hapus lagi. Ini di sini harusnya kebuka. Copy. Bentar Kak. Lihat lagi ininya. Gimana? Apa aja bisa? APK, terus elektronik. Terus chatnya mana? Oh ya udah. Udah sih. Terus kapan jadinya? Dan pegang dulu siapa? Si Fajar kali ya? Namanya. Tapi bisa diganti. Hah? Bukan apa jangan. Bola berapa? Iya. Berani ya? Bola udah dicek. Belum Pak. Belum. Tapi enggak, makanya bisa Belum dicek. Itu ada berapa? Bentar ya Pak, Kak, masih ingat laptop saya. Selamat siang Pak Redi. Ya siang. Pak izin, ini kita langsung dua babak, apa 3 sampai 3 babak? Satu babak aja dulu. Satu babak. Satu babak dulu aja. Baik, Ya, terima tuliskan kasih aja Pak. dulu. Iya, sama-sama. Buat carinya. Bola udah dicek belum? Belum ngasih tahu. Nggak bisa nih, kostum deh. Hah? Bukan bukan deh. Kostum. Udah apa dewasa? Oh, udah. Semua. Udah. Bapak ngelakuin itu. Cek ya. Mas tuh. Panas. Ayo, sedikit dong nih. Oh, balapannya ada nomor ya? Dari nomorin yang satu gitu ya. Boleh, ini.
Wah, kakak. Jadi kalau bisa di ini apa namanya? Kalau bisa dicontohkan itu, jadi nilai orientasi itu kecenderungan kita. Kalau kita mengajar itu kecenderungannya ke bagaimana? Ini nggak paham nggak kecenderungan ngajar gitu kita itu bagaimana? Seperti apa? Nah, tolong direfleksikan, dituliskan sama kakak semua. Nah, nanti yang terus kan di sini ada apa kecenderungan nilainya, terus apa yang membuat saya menemukan nilai orientasi tersebut. Apa nih yang membuat saya menuliskan nilai ini? Jadi kecenderungan ya. Langsung nilai orientasi tersebut, pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut itu apa? Belum ada, baru ini ya yang ngisi baru Pak Imam. Ayo yang lainnya, baru 2 orang yang mengisi. Apa ada yang masih kebingungan? Mohon izin Kak, ini iya saya bingung. Makanya mohon izin. Itu kecenderungan dalam mengajar nih. Contohnya misalkan apa? Apa misalnya misalkan nih, saya kalau mengajar itu suka kayak gimana gini. Kecenderungan saya itu kalau pada peserta didik itu suka gini. Kalau misalkan kurang ini, lihat punya temennya aja ke bawah, nanti oh kayak gini ya. Oke. Jadi kecenderungan saya waktu di lapangan itu gimana kalau waktu mengajar sama peserta didik? Kadang itu Pak, apa? Ngajar. Iya, satu. Lain 2 bulan waktu itu. 10 bulan. Udah. Nah, ada Pak. Gitu, Wan. Wow. Kak Iman udah belum? Nggak ada ya?
Imam lagi di lapangan. Akhirnya yang habis. Kaiman udah belum? Ini Kaiman ada yang di terakhir ya slide-nya. Soalnya saya baca tadi nggak ada. Kelewat mungkin. Di ada di slide terakhir. Kak Randy, Ya, ya mah Gimana, Kak masih Iman? liar ini masuk kemana ke LSM-nya? MLS-nya? maksudnya gimana? Liar Itu di gimana? modul berapa? Ini di modulnya itu modul 1.1 kuatkan pemahaman. Coba saya buka dulu ya, izin. Itu apa tapi? Quran buku biji. Sama. Modul 1.1. Ya, kuatkan pemahaman. Sama 50. Buat satu pemahaman. Nah, coba saya lihat juga ya. Yang 2 soal kuesioner ya, Kak Randy? Maksudnya yang kakaknya mau kemananya? Ya itu yang lagi kita bahas. Ini saya lagi mau masuk, cuman kan ada masuknya kemana dulu gitu loh. Jadi kan yang satu yang interview IDP Rakyat yang udah ada. di mana? Yang modulnya itu 11B2 elaborasi isi firework dan model-model refleksi. Di sininya halaman 4. Enggak, itu berapa orang nih yang hari ini? Sebentar. Modul 1.1 B2. 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 Ya, halamannya itu halaman 4. Ini kenapa kalau masih belum bisa dibuka? Karena yang sebelumnya itu kakak belum buka. Ini kan apa namanya? Dari atas dulu ke bawah. Jadi yang atasnya itu harus dibuka dulu. Kalau ada yang harus diisi dulu. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalkan Ini yang kan atasnya sudah ada nggak beberapa diisi, yang di checklist, berarti kalau yang masih ini harus diisi dulu ya, diselesaikan dulu nah gitu. iya berarti itu ada yang ketinggalan. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, otomatis yang bawahnya dia tidak terbuka atau tidak nampak. Berarti saya harus izin ini dulu nih ya, ngisi ini dulu ya, baru bisa ikut atau seperti apa? Iya, nanti kakaknya nanti kalau udah selesai Zoom, boleh dibuka lagi dari atas yang nggak kebuka. Misalkan 1 titik, barusan kan 1 B2, berarti di 1 B2 itu di atasnya kan ada lagi. Nah atasnya diklik, pasti itu ada disuruh biasanya ngisi. Nah, diklik di situ. Gitu ya. Baik, Diisi saya coba dulu. nih. Nah kalau itu udah beres, Ya. yang lainnya pasti kebuka. Yang selanjutnya kebuka. Iya, saya baru ngisi yang itu doang, yang refleksi yang pertama tuh di kuesioner. Ya, saya ngisi ya. Nanti boleh saya komunikasi lagi pada saat saya nggak paham. Ya, boleh. Cuman ini tanggung, soalnya bentar lagi kita babak kedua dulu.
Itu saya nggak bisa ngisi Kak, kalau begitu karena memang belum kebuka. Nggak mau bisa ngisi gimana, Pak? Kan kita ngisinya di sini di. Ya ini kan saya masuk ke link nih saya nih. Ngisinya di link. Di link yang udah saya kasih di komen. Di komenan, di message, di sini di bawah. Terus ntar nomoring dari mana dananya? Ada nggak? Di komen. Masuk. Nah, kursinya buat ke sini ya, yang kecil. Ini masuk babak kedua ya. Yang stiker itu aja pun. Ya, sekarang boleh masuk ke babak kedua. Kalau bisa sambil nonton. Nah, isinya di nomor 2 aja terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya. Apa saja hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi. Hal baiknya apa, hal buruknya apa. Terus selanjutnya bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bagaimana saya memanfaatkan teori 2-3 aja ya ditulisnya. Nomor 2 aja dulu ditulisnya. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Nah, kalau nomor 3 sama 4 nanti ada di buat kita tugas. Kita pakai tugasnya itu nanti diisi di upload di LMS. Menggunakan refleksinya itu refleksi Firewalk GIF nanti yang buat di LMS di upload. Nanti ada di situ template-nya, tinggal ditulis aja dilanjut, nggak susah. Nanti saya kasih contohnya lah buat apa namanya, buat tugas. Nanti tinggal mendeskripsikan aja. Jadi nilai apa namanya, orientasi itu kan kayak kecenderungan kita gimana. Terus lalu saya ini dulu share screen. Masih enak sih cuma kuliah doang. Dia punya ini kali apa? Komunitasnya teman-temannya pada ini, jadi dia suka dipanggil ke dojo. Nah, nanti kakak semua di sana ada tugasnya itu persis merefleksikan memakai Firewalk GIF. Nah, deskripsinya itu apa yang terjadi, apa perasaan yang ada, kayak contohnya itu tulisan saya mencoba menekankan pada kebutuhan, minat, dan perkembangan individu siswa. Karena siswa akan lebih semangat dan fokus pembelajaran sesuai dengan apa yang digemari. Misalkan itu ya contohnya. Nah, itu di nanti. Nah, nanti misalkan di
Apa kejuaraan? Nah, misalkan apa yang terjadi bila perkembangan peserta didik itu cenderung lambat gitu. Kan di sini ada deskripsi apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi apabila kecenderungan peserta didik itu lambat ininya apa namanya progresnya. Kan kalau kata Kak Aminuddin itu karena siswa akan lebih semangat dan fokus jika pembelajaran sudah apa yang digemari. Nah, kalau misalkan yang ini aja ya, kita ngambil contoh yang ini aja. Siswa akan lebih semangat dan fokus jika pembelajaran sesuai dengan apa yang digemari. Kalau misalkan ini, apa yang akan terjadi apabila semua siswa minat dan bakatnya itu berbeda-beda? Apakah Pak Aminuddin dapat apa namanya? Dapat apa namanya? memberikan ke peserta didik sesuai bakat dan minatnya, sedangkan kan di sekolah itu peserta didik nggak cuma 1-2 orang. Gimana kalau misalkan anak 35 anak, dari 35 anak itu ada 15 anak yang berbeda-beda bakatnya. Nah, gimana caranya Pak Aminuddin menyikapinya? Langsung kalau di perasaannya apa perasaan yang ada. Nah, waktu Pak Amiruddin misalkan menyikapi tentang tentang pembelajaran ya sesuai dengan apa yang digemari, apa perasaan Pak Amiruddin kalau peserta didik itu sesuai terserah mereka yang digemari. Nah, perasaan Pak Amiruddin itu gimana? Ada senang, bahagia, ada ya macam-macam lah. Nah, terus nanti ada evaluasi apa nih baik buruk. Kalau misalkan apa namanya peserta didik itu pembelajarannya itu sesuai apa yang digemari. Nah, di situ kan ada pasti baiknya peserta didik pasti senang. Nah, buruknya apa? Sedangkan kan biasanya guru PJOK itu tidak menguasai semua bidang. Ada yang jagonya di basket bidangnya, ada yang di sepak bola, ada yang kurang di tenisnya, di apanya. Jadi beda-beda semuanya. Sedangkan peserta didik di sininya Pak harus pembelajarannya sesuai dengan apa yang digemari menurut Pak Aminuddin. Nah, sudah itu analisis. Analisis itu jadi apa yang didapat dari pengalaman Pak Aminuddin setelah siswanya itu pembelajarannya sesuai dengan apa yang digemari. Apa yang didapat dari pengalaman tersebut? Ceritakanlah sama Pak Aminuddin itu. Wah, saya misalkan kalau konklusi apa yang bisa dilakukan, terus terakhirnya tindak lanjut. Saya kasih contoh lagi punya saya. Oke, sekarang ini dulu karena waktunya takutnya sambil ngobrol sambil mengisi aja ya. Yang selanjutnya itu
Nah, yang ini belum di ini ya. Nah, kalau yang babak ketiga itu pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi dua bab sebelumnya. Jadi disimpulkan dari dua refleksi itu. Nah, yang selanjutnya seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Apa yang saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Kemana sih? Kemarin. Udah ini kita kalau udah yang semuanya ditulis, membacakan refleksi. Bagi yang sudah ditulis, kita membacakan refleksinya ya.
Di sini baru beberapa orang aja yang nulis. Sudahkah kakak semuanya? Ini ada yang terlewat, ternyata yang nomor 3-nya apa yang yang babak 3 ya, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya dari hasil refleksi saya. Jadi jangan lupa refleksi itu menceritakan kita ke belakang. Sambil ini ya, sambil kita diskusi, boleh Pak Iman membacakan punya Pak Imam. Pak Imam ada? Pak Iman? Kalau enggak Kak Basril aja. Ada. Basril membacakan punya Kak Imam. Ada. Yang babak pertamanya aja dulu. Tulis.
Ayo, Kak, boleh dibaca aja. Kak Basil boleh baca Untuk punya saya kan juga dari Kak HP. Imam. Oh, dari HP ya? Banyak yang dari HP ini ya? Iya, iya. Karena lagi zoom juga Kak di itu MOOC P3K. Oh iya, MOC ya. Sampai jam 4:30 itu. Makanya buka dari, ya makanya buka dari HP. Nah, untuk tulisan-tulisan yang itunya masih belum refresh, jadinya masih kosong semua kan. Iya. Ya udah, boleh Pak Sukiman, Pak Imam, Kak Imam, Kak Iman bacain punya ini, Kak. Tolong dibacakan dulu punya Imam, Kak Imam. Bagian satunya ya? Yang babak satunya. Babak satu. Oke, teman-teman, saya akan izin membacakan untuk namanya Kak Imam Safei ya di sini. Ada orientasi yang ada pada diri saya, sering membantu siswa yang sangat membutuhkan. Membimbing belajar dalam kegiatan belajar mengajar di pelajaran pendidikan Jasmani dan olahraga dan kesehatan. Itu Kak, terima kasih. Ada yang ini perlu ditambahkan nggak Pak Imam? Yang punya Pak Imam. Katanya sering membantu siswa yang sangat membutuhkan bimbingan belajar dalam kegiatan belajar mengajar di pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Halo? Ya? Iya, Kak Randy. Ya, menurut Pak Imam nih, perasaan Pak Imam gimana? Misalkan saat ada peserta didik yang ini merefleksikan ke belakang ya, yang berhasil atau yang tidak berhasil saat pembelajaran olahraga. Maksud berhasil misalkan kalau misalkan ada turnamen atau kejuaraan di sekolah lain, Pak Imam mendapatkan hasil yang bagus, juara. Nah, refleksi Pak Imam itu perasaannya gimana waktu itu. Terus kebalikannya juga, kalau misalkan tidak berhasil itu refleksinya kayak gimana? Iya, betul. Kak Randy, kebetulan saya tuh sering membawa anak-anak juara futsal ya. Kebetulan bukan menyombongkan diri atau membanggakan diri. Setiap sekolah yang saya latih itu alhamdulillah juara Kak Randy. Ya. Wah, panutan ini Mas. Iya, alhamdulillah bukan menyombongkan diri. Nah itu saya sangat membanggakan anak-anak untuk berlatih lagi, jangan menyombongkan diri ya. Misalnya juara, tuh jangan membanggakan diri, dan misalnya pernah juga kan sekarang ini udah banyak pelatih-pelatih muda, jadi saya tersisi gitu ya. Jadi anak-anak yang saya bawa itu beberapa tahun yang kesini tuh udah jarang sekali juara ya. Saya menyadari itu, dan mungkin pada anak-anak saya bilang, ayo kita berlatih lagi supaya kita bisa juara di turnamen berikutnya. Seperti itu Kak Randy. Ada nggak hal baik atau hal yang buruk yang terjadi yang dialami sama Pak Imam? Contohnya seperti apa gitu ya Kak? Ya kalau misalkan contohnya, kalau misalkan kita membawa tim, sekolah nggak apa namanya? Iya. Ya gitulah. Iya. Ya alhamdulillah hal yang baik itu, kebetulan waktu itu saya di sekolah Pisangan 1 ya, Pisangan 1 Ciputat Timur. Ya alhamdulillah kepala sekolahnya itu sangat mendukung sekali. Setiap kita
menjuarai kegiatan lomba futsal. Nah, alhamdulillah kepala sekolah saya itu selalu memberikan apresiasi yang baik. Kadang-kadang diajak jalan-jalan, misalnya makan di luar gitu. Dan yang seperti yang kagak baik juga ada Pak sekarang ini, karena udah tidak juara lagi, ya mungkin jarang diperhatikan lagi oleh kepala sekolah. Ya, makasih Pak. Oh gitu. Nah, makna dari pengalaman yang didapat sama Pak Imam, ada nggak maknanya itu kayak gimana sih? Saya pengen tahu, kan ini senior saya nih. Saya pengen tahu pengalamannya, maknanya, apa yang didapat dari pengalamannya. Pak Iman itu udah misalkan juara di sini, 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 sini. Ada nggak yang maknanya yang paling membekas apa gimana? Makna yang paling membekas itu yaitu gimana ya? Merasa kita kemampuan kita yang kita miliki itu kita memberikan ke anak itu berhasil ya. Jadi kebanggaan kita memberikan ilmu-ilmu atau teknik-teknik kepada anak-anak kita itu mereka ikuti dan mereka terapkan pada saat dia di dalam pertandingan-pertandingan di setiap turnamen-turnamen. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Imam. Sekarang boleh yang lain. Boleh Pak yang siapa yang sudah ya? Pak Santo tuh Pak Santo. Kang Urut. Pak Santo sudah belum Pak Santo? Itu Kang Urut itu. Jen kakak menyimak aja di HP soalnya. Tasnya mana? Pak Aminuddin. Ada nggak Pak Aminuddin? Pak Aminuddin. Kasukiman aja, Kasukiman. Boleh dibuka ininya videonya. Karena kalau Pak Basil dia pakai HP. Gimana punya Pak Sukiman. Gimana? Bacain aja punya Pak Iman sendiri. Wah, kok punya saya sendiri ya? Yang mana yang pertama nih? Soalnya yang lain udah belum. Yang saya pribadi ya, nilai orientasi saya sebagai guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran bagi peserta didik. Nilai kesehatan dan kebugaran pada peserta didik. Iya. Kalau Kaiman waktu selesai pembelajaran nih, misalkan Kaiman itu selesai pembelajaran, suka merefleksikan diri nggak? Iya, kalau itu biasa setiap pembelajaran sih, kalau setelah itunya biasa kita merefleksikan diri. Di sini sebenarnya include-nya cenderungnya lebih banyak sih kalau kebugaran jasmani. Kebugaran itu kan dan kesehatan itu cenderungnya lebih banyak. Dalam artian ya pembelajaran olahraga itu kan menyehatkan buat anak-anak dan untuk kita sendiri lah ya gitu. Pada umumnya anak-anak ya pribadi sendiri juga sama gitu. Jadi setiap sudah pembelajaran Pak Iman misalkan lagi belajar nih, sudah selesai, pasti kan Pak Iman selalu merefleksikan diri. Apa sih kekurangan saya? Merefleksikan itu kan kita harus biar mengetahui apa sih kekurangan saya waktu pas tadi pembelajaran. Misalkan wah saya kurang berarti di pertemuan selanjutnya berarti saya harus menambahkan kayak gitu. Iya, betul. Terus kalau perasaan Pak Iman kan Pak Iman katanya barusan di sininya itu tuh
Nilai kecenderungan dari saya sebagai guru juga adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Nah, perasaan Pak Iman, gimana kalau ada peserta didik? Kan Pak Iman ini nilainya kesehatan dan kebugaran, tapi peserta didik itu susah buat olahraga, misalkan gitu. Nah, kalau itu biasanya sih ada mungkin beberapa anak lah ya dengan ya ada keterbatasan. Biasanya yang tidak mau itu mungkin anaknya ada yang keterbatasan, mungkin ada beberapa faktor ya, ada yang mungkin inklusi juga. Nah, paling kalau memang inklusi, kita biasanya, saya pribadi ya, ini bukan untuk ini, untuk pembelajaran itu biasanya kalau yang inklusi itu kan siap kita. Sebenarnya inklusi itu ada nanti Iman di selanjutnya, modul selanjutnya. Iya. Ya. Nah, kalau yang biasanya kalau memang kita kan kebugaran jasmani dan kesehatan lah ya. Pada intinya ketika memang minatnya anak berkurang dalam pembelajaran, kita paling memodifikasi pembelajarannya. Bagaimana caranya anak itu supaya senang, supaya gerak sama-sama dengan teman-temannya, ya paling kita bentuk dalam game permainan hampir menyerupai pembelajaran seutuhnya dan hampir sama dengan yang aslinya. Gitu. Paling gitu aja sih. Coba baca lagi Kak Iman yang nomor babak 2-nya. Yang keduanya yang membuat saya menuliskan nilai orientasi cenderung pada merancang pembelajaran agar peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan bagi peserta didik. Merancang pembelajaran agar peserta didik dapat meningkatkan pembelajarannya. Waktu pembelajaran. Nih, Pak Iman pernah nggak ngalami hal baik dan buruk yang terjadi? Ini Pak Iman kan ngalamin, berarti kita bercerita merefleksikan ya. Iya. Nah, berarti yang diceritain itu yang pengalaman ke belakang Pak Iman nih. Iya. Pak Iman pernah nggak mendapatkan hal yang baik atau buruk yang terjadi waktu Pak Iman kayak pembelajaran gitu di sekolah? Hal baik dalam pembelajaran mungkin adanya apa sih namanya minat siswa ya yang tadinya tidak minat dalam belajar. Setelah kita merancang pembelajaran dengan baik, kita melihat refleksi ke belakang karena ada beberapa mungkin siswa yang tidak ikut minat, lalu kita rancang pembelajarannya dengan yang berbeda, lalu dia ikut serta dalam pembelajaran, ya itu adalah suatu mungkin kebanggaan buat kita ya kalau memang seperti itu. Cuman terkadang yang buruknya itu ketika anak ini jenuh dengan pembelajaran yang kita terapkan, itu yang menurut kita sendiri itu bagaimana nih kita harus memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi seperti itu sih Kak Randi. Nah, berarti refleksi itu sangat penting ya Kak Iman. Ya, betul. Jadi kita mengetahui kekurangan kita apa nih, biar kita nggak melakukannya lagi. Kita bisa menambahkan. Nah, tadi kan kalau kata Kak Iman itu ada peserta didik yang apa namanya mengeluh apa gimana tadi? Ya ngeluh. Jadi ada mungkin awalnya dia apa namanya senang dengan itu, tapi lama-lama dia jenuh juga. Nah berarti kan kita sebagai guru apa nih yang harus kita ambil, karena mungkin ada yang salah nih dalam pembelajaran kita itu sih sebenarnya yang biasa yang mungkin menurut kita gimana nih caranya kita cari inovasi yang terbaru lagi nih apa gitu dalam pembelajaran. Jadi kita tidak monoton dan tidak terpaku dengan satu apa namanya metode yang kita terapkan. Nah, kalau ada anak yang ngeluh, perasaan Kak Iman itu gimana sih? Ada nih anak yang ngeluh, perasaan Kak Iman gimana perasaannya? Ya paling diajak bercerita, apa sih, kenapa sih dia ngeluhnya gitu? Apakah memang sulit? Apakah dianya lagi kurang sehat gitu? Kita kan tidak tahu, terkadang kita suka nanya ke anak,
ya intinya refleksi diri juga sih ke dianya, kenapa gitu dia tidak mampu melakukan ini, atau dianya ngeluh itu apa sih yang keluh kesahnya gitu. Nah, kan anak itu ngeluh, perasaan Pak Iman itu yang barusan diceritakan. Nah, sudah diceritakan sama Kak Iman, apalagi yang bisa dilakukan Kak Iman kalau ada anak ngeluh apa nih? Biar anak ini tidak ngeluh terus pas bejokannya bersemangat. Nah, Ya apa yang paling nanti dilakukan sama Kak Iman? kita Biasanya kita mendiskusikan, saling ini aja. paling kita mendiskusikan dengan anak itu maunya dia seperti apa untuk gerakannya, kalau enggak dikasih kebebasan untuk dia bergerak apa saja sih yang dia bisa lakukan sehingga dia tidak bisa mengeluh tetapi tetap bergerak buat anaknya. Iya. Ya kan kalau Merdeka Belajar kayaknya kayak gitu ya kalau sekarang. Ya betul. Jadi tidak dipaksakan, dan intinya Tidak sekarang setiap dipaksakan. bikin modul ajar pun kita lihat situasi dan kondisi sama kemampuan anak itu sendiri. Oke. Yang nomor 3-nya boleh Pak Kaiman, tanggung. Jadi untuk nomor 3-nya, pengalaman yang saya terkait nilai orientasi meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan peserta didik dengan meningkatkan latihan step by step setiap pembelajaran sehingga meningkatkan kebugaran peserta didik meningkat. Sehingga peserta didik itu meningkat. Nah, step by step itu berarti dari yang gampang ke yang sulit. Ya betul. Ya, itu memang kalau pembelajaran PJOK harus gitu ya Kak Iman? Ya kan ada biasanya kalau kelas 1 itu kayak gerak dasar jalan dulu kan, jalan ke depan, jalan ke belakang. Ya step by stepnya ada karena ini mah pas kita pembelajaran nih, kita misalkan ngajar kelas 3 tentang permainan bola basket. Nah, gerakannya itu step by step gak dari yang termudah ke yang tersulit? Iya. Karena kan intinya gini, dalam permainan bola basket contohnya kita ada dribble, ada passing, ada shooting. Ya, berarti kita kan harus belajarnya satu persatu. Antara dari dribble terlebih dahulu, setelah mahir coba diajarkan ke passing, lalu shooting. Jadi kan tidak mungkin langsung semuanya dalam pembelajaran disatukan. Karena ya kita sendiri pun juga kalau memang terlalu banyak, pada akhirnya bukannya bisa, melainkan jadi bingung dan nggak mudeng akhirnya gitu. Anak pun sama, apalagi dengan konsep gerak anak kelas 3, kita tidak bisa terlalu memporsir juga untuk kebugaran jasmaninya ya, yang terutama fisik nih. Oke, terima kasih banyak Kak Iman. Ada lagi gak yang lainnya yang sudah Kak Irfan ada nggak? Orangnya ada nggak Kak Irfan? Hadir. Kak Irfan, coba bacakan punya Kak Irfan sendiri. Wah iya, boleh. ini beda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Nih saya sempat ngelihat beberapa punya teman-teman agak beda nih kayaknya pemahaman saya ya. Kalau saya menulis apa yang saya pahami gitu kan. Karena tadi saya tanya ya udah yang kecenderungan kita. Oke, untuk kecenderungan saya yang pertama itu membaur dengan peserta didik. Saya biasanya itu sih lebih ke membaur dengan peserta didik untuk mempermudah melaksanakan program pembelajaran, tujuan pembelajaran itu. Karena ada satu kutipan bahasa kata-kata yang mengena di saya gitu. Ketika seorang tidak mampu, tidak bisa dia tidak bisa melakukan dengan dia akan berusaha semaksimal mungkin kedekatan secara emosional
Jangan sampai nanti ini hilang. melakukannya, biasanya seperti itu. Tapi orang yang memang sudah mahir ketika tidak ada kedekatan emosional, justru dia akan malah menurun gitu kemampuannya. Itu kalau nggak salah dulu saya pernah baca kata-kata dari pelatih terkenal tuh si Jose Mourinho pernah kasih kata-kata gitu. Jadi buat saya yang pertama itu membaur dengan peserta didik, kemudian selain itu juga yang keduanya ketika sudah membaur dengan peserta didik kita melakukan, otomatis itu juga menjadi bagian keikutsertaan kita untuk menjaga kesehatan untuk diri kita. Selain buat peserta didik, jadi buat pribadi sendiri gitu. Kita nih misalkan sudah nih membawa dengan peserta didik. Pengalaman Pak Irfan, kalau kita terlalu membaur sama peserta didik dan terlalu akrab nih sama peserta didik, enggak Kak Irfan mengalami jadi timbal baliknya itu peserta didik itu kurang sopan sama kita karena dia terlalu songong lah, kalau menganggap kita dekat banget lah. Ya, jadi memang ada batasan dan batasannya itu memang dari awal udah disampaikan. Jadi kalau saya selama ini yang saya jalanin, ya alhamdulillah sih enggak ya, kita masih ada batasan-batasan. Artinya ketika berada dalam proses kegiatan belajar mengajar, iya saya sebagai guru, dia peserta didik, ya sebagai siswa gitu. Tapi ketika di luar jam itu, ya memang mereka pun masih istilahnya justru malah jadi kalau saya ngelihatnya ya, kalau saya memandangnya malah jadi nilai plus gitu buat saya. Nilai plusnya apa? Yang jadi kedekatan, karena kemarin juga kan ada, saya sempat mendengar itu waktu pas kebetulan kemarin pada saat di Jimit itu saya dengar ada beberapa poin lah yang saya dapat juga. Jadi buat saya ketika kita memberikan sesuatu yang lebih, kita juga akan dapat yang lebih. Dalam artian ketika hanya sebatas kita dalam kegiatan belajar mengajar, ya sebatas itu pula yang akan kita dapatkan terhadap dari siswa. Nah, sementara kalau ada kedekatan emosional yang saya bilang tadi, kedekatan saya justru siswa akan lebih terbuka ke kita secara problematik dia, entah permasalahan dia di rumah, dan itu sesuatu yang lebih sih buat saya gitu. Buat saya, oh ternyata ini siswa harus, ada beberapa siswa yang memang harus mengalami hal yang belum semestinya dialami gitu kan, problematika seperti itu yang akhirnya membawa mereka ke lingkungan sekolah pun kecenderungan ada yang murung. Kenapa sih? Mungkin sama teman-teman sekelasnya dia nggak akan cerita. Ke guru-guru yang mungkin nggak ada kedekatan emosional pun dia nggak akan cerita. Tapi buat ke kita yang secara emosional itu bisa mendekati dia, akhirnya dia terbuka sebenarnya ada masalah apa, dan kita bisa memberikan solusi, dan akhirnya timbul kedekatan secara emosional. Akhirnya sesuatu yang tadinya mungkin ketika bermain voli nih, ayo kita praktek voli, yang tadinya dia nggak mau, akhirnya dia terpacu. Kenapa? Oh nggak enak nih. Itu akan timbul rasa seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Iya. Gitu. Nah, untuk yang kesopanan memang dari awal ya itu ada batasannya. Batasannya ketika kita dalam kegiatan belajar mengajar ya tetap. Tapi ketika kita udah di luar, kita mau ngobrol masalah apa itu oke gitu kan. Buat saya itu. Kalau mengalami alhamdulillah sampai sekarang saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan sebelumnya juga saya pernah ngajar di SMA juga di Jakarta. Itu pernah juga waktu itu setahun saya ngajar di. Iya, soalnya kelihatannya gaya-gayanya gaya guru SMA itu. Oh, pernah ya. Dulu di Taruna Persada, mungkin daerah Jakarta Timur. Mungkin Pak Imam tahu karena Taruna Persada itu emang berkecimpung di sepak bola ya, sekolah istilahnya sekolah yang memang inian atlet juga, khusus sepak bola dia. Jadi di bawah Ragunan lah. Itu. Oke.
Terima kasih Kak Irfan. Sama-sama. Terima kasih atas Pengalamannya. kesempatannya. Karena kan ini beda dari yang lain ya. Kalau Kana kan TK. Kayaknya cuma Kana aja yang TK. Di sini guru SD, SMA, SMK kayak kebanyakan. Nah, karena tolong dong refleksikan aja karena kan belum ya, belum sempat ngerjain. Tapi bisa nggak ini? Karena apa masih sibuk? Di mute. Oh ya. Tadi sepertinya saya terlewat sama pertanyaannya Pak. Yang saya jawab tadi itu nilai orientasi saya itu sebagai guru tuh menolong siswa untuk memahami pentingnya kesehatan jasmani melalui pembelajaran PJOK baik teori dan praktek. Dan karena kita punya kegiatan makan bersama itu juga bisa membantu anak-anak untuk tahu juga tentang kesehatannya dan pentingnya makan sehat gitu Pak. Terus yang babak kedua, yang pertanyaannya yang membuat saya menulis nilai orientasi, menurut saya agar tujuan utama dari PJOK itu terimplementasi dalam setiap kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Dan yang kedua, semua siswa terfasilitasi melalui pembelajaran PJOK. Terus yang babak ketiga, saya jawabnya, saya ada kerjakan juga Pak di sini. Jadi babak ketiga, hal yang saya ubah dari saya sebagai guru PJOK adalah membuat pembelajaran berdiferensiasi saat kegiatan PJOK agar kemampuan siswa berkebutuhan khusus juga terfasilitasi. Gitu Kak. Ya, karena ngajar di TK nih. Iya. Mengajar di TK itu cara mengajarnya gimana sih? Yang pertama kayak seperti ice breaking Pak, gitu kan kalau sebelum memulai pembelajaran kita menyalakan video pembelajaran, video gerak-gerak, jadi anak-anak bisa sambil nyanyi, sambil gerak, itu sih, jadi mengikuti arahan dari yang video gitu. Atau yang kedua melalui permainan. Nah, mulai permainan, beragam permainan sih. Terus yang ketiga tuh tiap pagi kita tuh ada senam bersama, jadi ada senam profil pelajar Pancasila kita pakai begitu, jadi ada video yang memang dikhususkan untuk anak TK, jadi kami pakai gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu. Terus khusus hari Jumat tuh ada olahraga Pak, jadi kalau tiap minggu itu akan berbeda, misalnya kita belajar untuk lempar bola ke dalam keranjang, jadi ada keranjang khusus yang anak TK gitu. Nah seukuran itu aja, nanti anak-anak lempar bola kainnya, atau misalnya mereka berjalan merangkak di terowongan begitu. Itu sih Kak. Oh gitu, terima kasih banyak karena pengalamannya. Kalau anak TK memang kayak bermain ya. Iya. Yang diutamakan itu bermain, asal mereka mau bergerak ya. Betul. Terpenuhi geraknya udah bagus kalau anak TK. Boleh buat yang terakhir merefleksikan pengajar saat Bapak yang belum juga silakan Pak Basril. Sederek ingkang kinurmatan. Nedha malih sepur joglo Semakerto badhe dumugi wonten stasiun Lembaran. Dengeran nggak? Kak Basril, suaranya kedengeran nggak Kak Basril? Kak Basril kedengeran nggak? Iya, kedengeran Kak. Ya, Kak Basril, tolong dong ceritakan pengalaman Kak Basril saat pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Nah, pengalaman ketika pembelajaran itu yang saya rasakan ketika sebelumnya, jadi kan sebelumnya saya mengajar SMA di Jakarta.
ya kurang lebih 1,5 tahun lah. Nah itu sekarang mengajar SD. Nah itu memang Beda sangat ya? bertolak belakang. Beda, jauh. Sangat bertolak belakang dengan yang SMA kita cuma ngasih materi terus mempraktekkan. Ya. Nah kalau SD memang benar-benar dibimbing kan. Nah kalau selama mengajar SD ini ya yang saya terapkan ke murid-murid itu ya tegas. Karena ketika pembelajaran itu banyak anak murid yang terutama yang laki-laki. Nah itu materi apa dia mintanya bola, materi apa dia mintanya bola. Nah itu terus. Nah makanya saya kasih, jadi ketika awal pembelajaran itu saya kasih semacam kayak kontrak pembelajaran. Kalau misalnya kita pembelajaran sudah selesai, baru selesai. Setelah itu baru boleh entah itu bermain bola atau istirahat. Yang penting pembelajaran selesai dulu. Tuh. Nah, paling itu sih. Oke. Ini kita udah, terima kasih Pak Basril. Ya memang kalau kata Pak Basril itu dari SMA ke SD memang sangat bertolak belakang. Kalau di SMA pastinya peserta didiknya itu udah mandiri. Kalau misalkan kita gini, kita simpen bola aja. Kalau di SMA kan gampang-gampang susah ya. Kita misalkan sekarang pembelajaran bola besar tentang bola basket, ya anak-anak itu biasanya kan bagi kelompok tinggal kasih bola simpen aja. Kalau sekarang ya kalau Bank Merdeka, bola simpen aja, anak-anak terserah mau ngapain. Ada yang passing, ada yang dribbling, ada yang shooting. Nah, cuman tugas guru PJOK itu kalau misalkan di SMA biasanya dia sebagai fasilitator. Kalau ada anak muridnya yang salah saat memperagakan atau gerakannya, mungkin kayak gitu saja kan ya. Kalau SD beda, nggak bisa kayak gitu, harus dibimbing dari awal sampai akhir. Kalau kita tinggalin udah, ada yang kesleo, ada yang kejedot, kita yang disalahin sebagai guru. Nggak bisa kita main-mainin kalau SD, bahaya. Apalagi TK kita tinggalin udah rame orang tuanya. Terima kasih ya Pak Basril. Oke, siapa lagi? Kita kayaknya waktunya udah mau hampir habis. Udah habis sih. Sebenarnya udah sejam setengah, cuman takutnya tadi saya kan terpental sebentar. Takutnya waktunya dia nggak terhitung. Nah, boleh satu orang lagi yang mau menceritakan pengalamannya, merefleksikan pengalamannya. Pak Amin, boleh Kak Amin merefleksikan pengalaman mengajarnya. Pak Amin mah kan SMK ya kalau nggak salah. Suaranya masih ini nggak ada. Kak Amin suaranya masih belum dinyalain. Nah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Randy, ini baru bisa connect nih ya berkaitan dengan pembelajaran dari kemarin. Ternyata memang saya juga baru buka dari awal gitu, baru saya baca-baca. Ya. Ini baru ketemu nih, baru nyambung. Iya. Berkaitan dengan refleksi ya, ini berkaitan dengan pengalaman, flashback ke belakang. Artinya bisa jadi salah satu bentuk keberhasilan kita untuk membina siswa-siswi kita yang hari ini kita berikan satu bentuk pengajaran. Contoh, katakanlah satu bentuk seperti yang tadi sudah dicontohkan, bermain poli saja. Kita flashback sesuatu yang sudah kita capai keberhasilannya, dan itu kita kita sampaikan ke siswa-siswa kita pada hari ini agar mereka dapat menyesuaikan skill keahliannya
dalam pembentukan, karena SMK itu sekali lagi tingkat pola pemikirannya itu sudah tidak bisa makanya ke depan dulu itu biasanya pada saat main poli itu bola satu direbutin, katakanlah pemainnya ada yang kita latih ada 20 orang, bola satu Kak nih. Ini kan nggak akan bisa mencapai satu bentuk target yang kita tentukan. Nah, ini salah satu bentuk kekurangannya. Nah, itu pada saat kita menginginkan kebaikan atau keberhasilan di suatu siswa, itu bisa satu bentuk kelengkapan sarana begitu untuk melengkapi supaya siswa lebih bisa berekspresi. Ya, kita guru hanya sebatas mengevaluasi di mana bentuk kekurangan siswa yang pada saat ini atau saat itu melakukan praktek kerja bareng. Memang SMK itu sudah berbasis kepada siswa pengajarannya. Seperti itu salah satu yang hari ini saya jalankan. Makanya di SMK kami betul-betul menginginkan atau memohon kepada pimpinan kita yang ada untuk melengkapi segala fasilitas dan sarana gitu supaya satu bentuk pembelajaran atau mampu dicapai. Seperti itu. Itu mungkin sedikit ya back ke belakang sebagai bentuk refleksi agar siswa kita ke depan juga bisa berhasil gitu. Nah, ini pengalaman juga Kak. Seperti saya membandingkan antara kita dengan siswa yang memang di luar lah, katakanlah begitu, atau sekolah yang kekurangan fasilitas sama yang fasilitasnya itu memadai. Nah, ini kadang-kadang ada keterlambatan pembinaan atau target yang dicapai itu lebih lambat daripada yang fasilitasnya lengkap. Itu seperti itu. Kita juga ngajarinya mungkin guru satu-satu begitu. Tapi kalau fasilitasnya lengkap seperti poli sesuai jumlah bola dengan jumlah anak nih, gitu. Itu kita lempar aja. Dengan sudah kita sampaikan teknik dasarnya, passing, set upper dan lain sebagainya ya, teknik dasar sekali. Kita tinggal melihat di mana kekurangannya, kan seperti itu. Pada saat memang sudah kekurangannya set upper, jarinya yang main cuma 1 atau 2, seharusnya seluruhnya itu seperti itu. Baru kita bisa membetulkan atas dasar skill yang mereka pelajari pada hari itu. Mungkin itu refleksi agar siswa kita ke depan memiliki skill, terutama karakter. Karakter di sini secara luas, mereka juga di samping menjalankan kewajiban dia sebagai siswa belajar begitu, tentunya juga merefleksikan apa-apa yang sudah katakanlah ya, atau yang harus dilakukan, sudah latihan karakter gitu, tanggung jawab dia sebagai siswa setelah melakukan olahraga. Mungkin itu saja ya, walaupun agak sedikit mohon izin kalau memang ada bahasa yang tidak dipahami. Terima kasih Kak Randy, itu aja mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Muhammad Amin atas pengalamannya, udah berbagi pengalaman. Ya, lagi-lagi kan tetap sarana dan prasarana. Kalau sarana prasarananya yang mencukupi mungkin lengkap, mungkin enak ya kita mengajarnya yang kayak tadi Kak Muhammad Amin bicarakan. Kita kalau bermain bola voli, kita simpan aja bola volinya. Ada berapa kelompok, simpan. Mereka yang milih materi mau apa, silakan mereka. Cuma nanti kan guru sebagai guru cuman memfasilitasi dan melihat peserta didik kemajuannya udah sampai mana, kita evaluasi kayak gitu ya Muhammad Amin. Demikian Randy. Ya,
karena kayaknya jamnya udah melebihi batas, boleh kita dipoto bersama dulu. Apa namanya? Videonya dibuka, tolong dibuka. Yang belum dibuka, Pak Imam dibuka. Nah, dibuka semuanya. Boleh, siapa yang mau foto? Yang biasa foto? Yang di HP kayaknya yang enak mah ya, tinggal screenshot. Ayo, siapa? 2 slide yang nggak apa-apa. Oke, Pak Santo aja ya. Foto kirim ke grup. Ya, bergaya, sambil bergaya. Jangan tegang sambil bergaya. Karena belum buka video ini. Siapa? Pak, jangan jidat Pak, ketahuan pusingnya. Tangan bentar lagi dipotong BJB. Oke, siap. Dihitung. 1, 2, 3. Nah, slide 2 nih. Oke. Sudah. Oke, boleh. Sudah. Boleh Kak Santo dilanjut untuk berdoa. Oke, mari kakak-kakak, semoga di materi Zoom hari ini mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, kakak dan khususnya Kak Santo yang sudah barusan berdoa, memimpin berdoa. Terima kasih banyak. Dan kakak-kakak semuanya yang sudah masuk di sini, yang sudah belajar bersama, terima kasih banyak. Semoga ilmu kita, pengalaman kita semakin semakin banyak dan ilmunya bermanfaat. Amin. Untuk jangan lupa saya mengingatkan kembali untuk modul dibuka modulnya. Kalau nggak dibuka modulnya, dia nggak bakalan terbuka yang bawahnya. Dibuka aja dikit-dikit. Benar, siap Kak. Itu. Terus itu sekarang kayaknya itu ada tugas ya. Nanti Tadi ada contoh tugasnya, tapi itu tugasnya template-nya tolong di-download. Gampang kok, di situ kan udah ada udah ada perasaan kamu saat ini gimana, tinggal diisi aja, ditulis, jadi nggak susah. Itu tinggal menuangkan cerita kita. Di situ udah ada kok ininya. Ada yang mau ditanyakan? Kita Zoom lagi hari apa? Jumat ya? Sebentar. Kita ya izin Kak, itu yang udah ke hidden bisa dibuka. Gimana? Bisa balik yang ke hidden untuk jawab soal yang kedua, yang tugas kemarin. Yang ke hidden bisa. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut aja kalau udah mah. Lanjut aja yang lain. Misalkan kalau udah kebuka nih, yang lain udah lanjut aja. Asal bisa nantinya ngelanjut atau melanjutkan. Kalau misalkan ada aja kelewat satu, pas ada materi kayak gini online, nggak bakalan bisa nanti buka link. Soalnya ada yang kelewat di atas. Buka-buka aja dari sekarang, biar nanti enak, nggak kelewat. Oke, semuanya terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu saya doakan. Amin. Oke, silakan yang mau keluar dan yang ada kegiatan lagi, eskulan. Dulu olahraga banyak eskulan, apalagi Pak Imam, Pak Iman. Pak Imam tuh. Ya. Libur lagi PTS. Tenang mulu dia kerjaannya. Oke, Kak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama.